Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di sebuah ruangan kosong karena kita memang masih pembelajaran online alias tidak tatap muka. Jadi gurunya tinggal ngevlog aja ini sama bikin konten. Nah, sebenarnya ada banyak permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran online diterapkan di sekolah, terutama ini pada soal online menggunakan Google Form. Itu ditemukan beberapa kasus itu anak setiap hari atau setiap kali mengikuti ulangan atau mengerjakan soal itu dapat nilai 100. Nah, ini kira-kira permasalahannya di mana? Nanti akan kita bahas ya, akan saya kasih triknya atau saya kasih tutorialnya agar soal online itu paling tidak mengurangi ketidakjujuran dari anak. Ikuti terus. Oke. Saya bahas satu permasalahan di sini ya, terkait dengan nilai siswa yang hampir setiap mengikuti ulangan itu dia menjawab 2 kali dengan skor yang berbeda. Satu kali nilainya di bawah 100, kemudian kedua kalinya ternyata mendapatkan nilai 100, dan itu dilakukan berulang kali. Dan tentu ini jadi perhatian kita dalam hal membuat soal online. Kita sudah contohkan di sini. Ini ada satu nama pada pukul 10:09 itu dia sudah mengirimkan jawaban dengan skor 8, berarti 8 nomor benar. Kemudian yang kedua dia mengirimkan lagi, ini atas nama Andira. Nah, ini sebagai guru bisa jadi kita ambil kebijakan, karena dia mengerjakan 2 kali, kita ambil yang kedua yang nilainya tinggi gitu ya. Kemudian ini ada satu lagi yang Askia, itu pertama skornya 19 ya di sini. Kemudian yang kedua mengirimkan lagi 10 menit kemudian, ini 10:20, kemudian 10:30 mengirimkan kembali, skornya menjadi 100. Nah, ini kan harus menjadi perhatian kita, bagaimana sih kita dalam membuat soal online menggunakan Google Form ini, apa sekiranya yang belum kita setting. Nah, kita coba cek pada jawaban siswa di sini ya. Nah, ternyata selain bisa melihat skor di sini, ya, siswa bisa melihat skor. Kita coba cek di sini ya. Oke, skornya ini yang diperoleh siswa bisa dilihat. Nah, siswa juga ternyata bisa melihat jawaban yang sebelumnya ya. Oke, di sini jawabannya sebelumnya ini. Jadi siswa bisa mengoreksi jawaban yang salah. Di sini terlihat ini benar nomor 1, kemudian nomor 2 benar, nomor 3 salah. Di sini nih. Nah, sehingga ada kemungkinan siswa itu mengirimkan ulang jawaban dengan kunci atau dengan melihat kesalahan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya juga di sini ternyata juga siswa dapat mengedit jawaban, ya, dapat mengedit jawaban setelah mengirimkan. Itu ternyata terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan bisa mengedit kembali, bisa kirim ulang. Kemudian settingan berikutnya juga ya, ternyata di sini kita lihat. Kita back dulu. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita cek dari soal yang kita buat di sini ya. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan setting atau pengaturan ini setelannya di sini. Nah, ini. Nah, ternyata ini masih tidak dicentang. Seharusnya perlu masuk hanya menggunakan batasi pada 1 kali jawaban, sehingga setelah siswa mengirimkan jawaban itu tidak bisa mengirimkan
jawaban kembali. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, juga ini harus dibuang, tidak dicentang ya, sehingga responden atau siswa itu tidak bisa mengirimkan, tidak bisa mengedit jawaban. Kemudian lihat diagram ini sih opsional, ini bisa ya atau bisa tidak juga. Kemudian di bagian ini ya, ini pertanyaan tak terjawab, ini dicentang berarti muncul tadi ada pertanyaan tak terjawab bisa muncul, ini seharusnya tidak dicentang. Kemudian jawaban yang benar juga seharusnya tidak dicentang ini ya. Jadi hanya nilai poin saja yang kita tampilkan di sini ya, agar siswa itu mengetahui berapa nilai poin yang diperolehnya. Nah, sekali lagi untuk mengantisipasinya di sini ya, bagian umum ini hanya batasi ke 1 jawaban, kemudian edit setelah mengirim ini dibiarkan kosong. Kemudian di bagian kuis di sini pertanyaan tak terjawab ini kosongkan, jawaban yang benar kosongkan, hanya nilai poin, kemudian simpan baru dikirim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa membantu mengatasi permasalahan pembelajaran, terutama pada koreksi soal online pada Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.